Manusia selagi nyawanya ada bisa di GPS dari Lauhil Mahfuz. Malaikat nggak usah nyari-nyari di GPS-nya di mana kita. Kita akan proses awal nuzul Quran dalam bahasa yang lebih bisa dimengerti, lebih masuk akal. Kan nuzul Quran prosesnya itu kadang-kadang susah untuk diterima akal. Jadi nuzulul Quran ini kan prosesnya kan proses syar'id. Dalam bahasa anak gaul itu. Karena berkali-kali mau disampaikan nuzulul Quran itu, Rasulullah kaget gitu. Dan tidak familiar dengan Jibril, gitu kan? Tidak familiar. Jadi tidak berarti kemudian ketika malaikat Jibril datang terus Rasulullah, terima kasih ya Jibril, kamu telah datang. Enggak. Karena apa? Rasulullah mengalami kegelisahan, gitu. Kegelisahan terhadap keadaan. Kemudian Rasulullah naik ke Gua Hira. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Rasulullah. Ya nggak membayangkan tentang Tuhan, nggak membayangkan tentang apa. Gitu, jadi nggak kok kemudian membayangkan terus Allah akan bagaimana, nanti akan ada utusannya, ya enggak. Bertahan terus. Nah itu kholwat gitu ya. Nah dulu sempat ada satu wacana bahwa kholwat itu bertapa. Itu pernah dijawab, ilmuwan-ilmuwan pernah berspekulasi bahwa Rasulullah itu kemungkinan turunan Jawa. Karena yang punya tradisi bertapa itu kan orang Jawa. Akan tetapi itu tidak berarti begitu. Kenapa? Karena orang Arab ini punya bahasa kholwat. Nah, jadi orang Arab punya bahasa kholwat, punya bahasa tahanus. Kalau bahasanya itu ada, itu artinya secara sosiologi sikapnya ada. Seperti kita nggak punya jerapah kan? Jerapah adanya di Arab sana, di Timur Tengah. Orang menyebutnya zarofah. Karena kita nggak punya bahasa, kita nggak pernah lihat jerapah dan nggak punya bahasa jerapah, maka kita nggak punya bahasa jerapah. Maka ketika sampai di kebun binatang, ya disebutlah jerapah sesuai dengan bahasa aslinya. Sama orang Arab nggak punya rambutan. Ya sampai di sana tetap aja rambutan. Bukan kemudian menggunakan bahasa syariah, gitulah. Itu proses itu terjadi secara sosiologi. Rasul naik. Gitu. Nah, malaikat Jibril ini berkali-kali datang, gitu. Berkali-kali datang, sampai akhirnya kemudian ini tugas yang harus dilakukan oleh malaikat Jibril ini kan harus disampaikan. Sebagaimana terhadap nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi spesifikasi nabi yang terakhir ini kan nabi yang kemudian dikenal dengan nabi yang ummi. Itu makanya ada kemudian kisah proses yang sangat masuk akal dan sangat rasional. Karena Rasulullah mau lari lagi, ditangkap aja akhirnya sama malaikat Jibril. Rasul takut, karena nggak familiar. Jadi jangan kemudian kita bayangkan sebelumnya Rasulullah itu sudah familiar dengan Jibril. Makanya ketika kemudian Iqra, aku gak bisa. Itu pun karena gak bisa lari sudah kan, karena dipegangi gitu. Nah akhirnya kemudian disampaikanlah Iqra itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah bahasa malaikat ini bahasa ruhani. Maka Rasulullah kemudian menyimpan itu dalam file ruhani dan nggak bisa lupa. Gitu lah. Nah, makanya kemudian setelah lepas lari kan, cari Siti Khadijah. Manusiawi. Dan Siti Khadijah pun tanya, aku ketemu, siapa? Nggak ngerti juga. Apa yang membuat dulu Rasulullah khalwat? Ya beberapa ahli sejarah kan memang menjelaskan bahwa memang ada beberapa keluarga, ada beberapa orang yang memang punya tradisi bertahanus, berkholwat. Di dalam rangka bisa macam-macam kan.
Tapi Rasulullah lebih spesifik kepada melihat keadaan. Jadi Rasulullah kalau di Gua Hira itu tidak dalam rangka bersiap diri mencari Jibril. Wah, nggak ada. Kalau bersiap diri mencari Jibril ketemu, wah terima kasih ya Jibril, kau telah datang kepada aku. Nggak ada sejarah sampai lari, kemudian di bawah dicarikan guru spiritual gitu kan. Itu, dia juga nggak ngerti. Bahkan sampai ketika Rasul diangkat jadi nabi pun di Arab juga tidak mengerti. Makanya orang Arab ketika Rasul mengaku nabi dan utusan, mereka nggak ngerti. Gitu kan, orang Arab kan pagan. Orang Arab pagan, tidak mengenal Allah, nggak mengenal. Dia patung sembah, dia mengenal orang pagan. Nah, pagan ini di sekitar Ka'bah itu, Mekah. Yang mengerti Nabi kan orang Yahudi dan Nasrani. Dia ada di Filistin. Jadi makanya ya sampai diusir itu segala dengan risalnya karena nggak ngerti Nabi itu apa. Orang Arab cuma mengerti dua, penyair sama kahin apa dukun itu. Jadi tidak kemudian Rasulullah itu dalam rangka bersiap menyambut Jibril. Tapi Rasulullah sudah melakukan itu sudah cukup lama sebenarnya. Lama. Jadi semenjak muda Rasulullah kalau kegelisah, ya mungkin juga kayak orang-orang jadi punya tempat favorit gitu lah. Tempat favorit untuk menyampaikan kegelisahan, menyampaikan apa walaupun di sebuah dinding gitu. Cuman memang Rasulullah sudah terpilih, jadinya ya akhirnya Jibril datang ke situ. Mungkin juga waktu itu banyak yang melakukan hal seperti itu, tapi kan bukan messenger. Bukan terpilih. Itu sudah citaannya begitu. Banyak yang mempunyai tradisi itu. Tapi kalau dari muda sudah begitu baru di usia ke-40. Ya. Lama sekali melakukan itu. Ya itu prerogatifnya Allah gitu ya. Prerogatifnya Allah di usia 40. Itu dan di usia 40 masih tidak, memang indah sekali kalau proses itu. Jadi nggak ngerti ini siapa itu Ruhul Kudus. Ketika warakum itu Ruhul Kudus yang menemui Nabi kami. Itu yang menyampaikan pesan. Itu Jibril, Jibril. Jadi, tapi karena interaksi yang terus-terusan, besok datang lagi. Enggak, aku takut. Enggak kapok. Ya kalau misalnya nih Rasul, kalau tidak citaannya Rasul itu juga kapok. Tapi memang citaan Rasul la Buddha akan ora. Nggak bisa enggak, ya itu citaannya. Orang terpilih. Gitu. Berarti sebelum itu Rasulullah itu tidak mendapatkan wahyu, belum mendapatkan wahyu, tapi selalu ke Gua Hira karena kegelisahan. Kegelisahan itu mungkin itu juga banyak yang melakukan itu. Jadi tradisi mereka buktinya ada bahasa kholwat gitu loh. Ada bahasa tahanus. Ketika ada bahasa tahanus, ada bahasa kholwat, itu artinya memang ada sikap sosiologi, mungkin juga sikap antropologi yang ada. Kalau dalam bahasa kita bertapa. Nah, dikatakan dulu, ini kan proses, kadang-kadang di dalam tradisi di kita itu, di dalam Islam itu ada banyak hal yang tidak sampai masuk di akal. Misalnya diceritakan bahwa Quran itu turun beberapa kali di Lauhul Mahfuz dulu sebelum akhirnya ditransfer ke ini. Kalau dalam gambaran orang awam ini kan biasanya panjenengan suka membuat istilah yang mudah dimengerti. Kalau kita menggambarkan Lauhul Mahfuz itu dalam terminologi yang bisa diterima awam, itu seperti apa gambarannya Lauhul Mahfuz? Jadi bayangan tentang lauh itu kan bukan bayangan kaum muslimin aja. Hampir seluruh bangsa kan sudah punya bayangan tentang Lauhul Mahfuz. Bahasanya beda. Orang Eropa kan membayangkan tentang adanya kotak Pandora. Kotak segala ada di situ. Kan gitu. Nah, Yahudi Nasrani juga membayangkan tentang kotak segala ada, tabut Sulaiman. Ya kalau anak-anak Jepang kan kotak Doraemon. Nah di Islam, Lauhul Mahfuz. Di zaman itu bukan perkara mudah untuk memahami. Di zaman itu gitu ya, sulit untuk memahami.
Akan tetapi seiring waktu tentang lauh itu kan mudah. Ya tentang satelit. Gitu. Tentang harddisk gede yang mengatur sirkulasi kehidupan. Dan secara dalam bahasa yang lebih kecil kan bisa dibuktikan. Betapa harddisknya Google itu mampu menghubungkan dengan sekian jaringan dalam satu sistem komunikasi yang tidak saling bertabrakan. Bahkan satelit ini bisa mengatur transaksi dalam bank yang sama tanpa saling bertabrakan dengan angka yang tidak pernah keliru. Itu kan sederhana, tapi kalau sekarang bisa, kalau dulu susah. Menggambarkan tentang itu pokoknya kotak segala ada, bim salah bim gitu. Dan yang bisa membuktikan itu Nabi dulu. Orang-orang suci. Gitu kan, menggunakan sistem komunikasi jarak jauh. Kalau sekarang kan lebih rasional. Lewat lauh dulu orang bisa berkomunikasi jarak jauh. Sekarang lewat satelit, lewat sistem komunikasi bisa zoom-zooman juga jarak jauh. Gitu. Nah, lauh ini punya jaringan, gitu. Provider ini punya jaringan. Ya di kartunya masing-masing itu kan, di nyawa orang masing-masing itu. Bisa diakses. Bisa diakses. Melalui Riyadhah. Riyadhah bisa diakses. Gitu, dan terhubung. Seperti dulu, ini kan kita diceritakan tentang bagaimana orang berbuat baik, orang berbuat jahat. Itu, sembunyi ataupun rame. Catatannya ada, bisa di print out. Kan sama dengan pekerjaan handphone kan. Mau WA sendirian di dalam kamar apa. Selagi nih WA-nya terhubung dengan providernya sana, dengan lauh kecil-kecil ini gitu, duplikasi-duplikasi kecil ini, dia bisa di print out. Koruptor bisa di print out. Dan juga bisa dikirimi pulsa. Makanya orang itu bisa didoakan. Iya kan? Kita bisa kirim pulsa. Kita bisa kirim data. Nah, orang bisa saling mengirim kalau punya paketan data. Kalau punya wifi kan. Kalau nggak punya, dia bisa pakai wifi gratisan. Makanya yang pernah download program itu para nabi. Makanya nabi dan wali punya wifi. Dan kalau kita nggak punya wifi, kalau mau ngirim sudah diajarkan dari dulu tentang ila hadratin nabiyil Mustafa. Artinya kita pakai wifi-nya Rasulullah. Loh kan? Kita pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baru wa ila abaina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina. Baru wa nakhusu khususan ila ruhi Pak D. Mat apa Pak Dul? Al-Fatihah. Belum gitu. Itu proses syar'i. Itu kan sama dengan kita nggak punya akses untuk melihat Liverpool. Kita nggak punya akses lihat AC Milan. Tapi ada orang yang melihat AC Milan menghubungkan dengan satelit. Kemudian dia melakukan proses lewat satelit itu membagi ke siaran seluruh dunia. Kita tungguin aja kita dapat siarannya. Namanya siaran langsung. Nah itu makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, doa nggak bisa dikirim. Orang ini nggak punya TV sebenarnya. Loh, lauh itu ada. Sekarang paling tidak terbukti. Dan Rasulullah disuruh mengunjungi ini. Dikunjungi sampai sana. Yo ini tuh. Jadi masa depan itu tergambar di situ semua dalam harddisk gede itu lauhul mahfuz. Makanya orang nggak usah sok-sokan. Selagi kartunya hidup bisa di GPS. Manusia selagi nyawanya ada bisa di GPS dari lauhul mahfuz. Malaikat nggak usah nyari-nyari di GPS-nya di mana. Ini itu ada. Nah, Al-Quran itu ada di lauhul mahfuz sana, di program. Sudah ada di sana. Tinggal kapan diturunkan menjadi program-program, data-data. Sama. Kan gitu. Dulu kan orang bayangkan kotak Pandora. Membayangkan. Tapi bahwa itu semua terjadi. Bahwa Rasulullah disuruh mengunjungi kok. Tentang kekuasaan Allah suruh mengunjungi. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi barakna, yang ku berkati. Yang diberkati itu mana? Masjidil Aqsa. Waktu itu susah menjelaskan barokahnya Masjidil Aqsa. Karena apa? Ya masih batu gitu aja. Tapi orang-orang yang hidup dari Masjidil Aqsa membawa downloadan dari lauhil mahfuz berupa Injil,
berupa Taurat. Dia mampu mendapatkan barokahnya, menggerakkan Eropa menjadi sebuah proses perubahan besar, dan ini kita rasakan hari ini. Masjidil Haram juga barokah. Wong di situ ada awal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dari itu nyebar aksesnya sampai ke kita. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang di Indonesia kaum muslimin. Rasulullah udah melewati itu semua. Jadi Lauhul Mahfuz itu kotak memang yang menyimpan segalanya. Makanya berbahagialah orang yang bisa download. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang bisa di-download. Gitu. Cuman prosesnya beda-beda. Kalau Nabi downloadnya lama. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Sunan Kalijaga downloadnya 3,5 tahun di tepi sungai. Mbah Hashim ya download. Lah kita ini kan nggak pernah download. Begitu mulai download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidur. Ya Allah, ya Allah. Gimana kita mau download? Itulah. Itu tergambar semua. Jadi Al-Quran itu ketika turun itu sebenarnya paket datanya sudah ada di sana. Sudah ada tergambar di situ. Makanya suatu saat kalau kemudian data ini diminta kembali ya pulang. Itu. Makanya indah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya dijaga betul sama Allah. Lewat proses-proses ya yang ada di Lauhul Mahfuz dan di sini. Cuman kan kemudian ketika itu untuk manusia, baru kemudian butuh perangkat ilmu. Lah perangkat ilmu ulumul Quran, asbabun nuzul. Ini kan butuh perangkat besar. Sama kan? Orang baca rumus-rumus itu kan juga sama. Butuh ilmu, ilmunya bersifat duniawi.